Kembali bersama Egy Sujana Master di dalam Egy Sujana Channel yang punya jargon yang cerdas, berani, militan. Ulangi, cerdas, berani, militan. Yang kedua, dalam kesempatan ini karena saya biasanya diwawancara, tapi kali ini saya sebagai host saya diwawancara. Walaupun adinda saya, saya tempatkan yang mulia untuk bisa berbicara. Dua hal penting, nanti akan kita kemas menjadi satu tulisan resmi dari TPUA. Saya sebagai ketua umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Perlu dijelaskan, kenapa kita pakai istilah ulama dan istilah aktivis. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ketika kita membela ulama, berarti kita membela warisannya Nabi ini yang tentu dalam banyak hal akan dipersoalkan oleh ulama. Ulama itu tindakannya mewakili Nabi. Oleh karena itu tindakan suci di dalam pengertian penegakan ajaran Islam, hal-hal yang membuat mereka terganggu bukan fisik saja, tapi secara peran juga terganggu menurut saya, seperti majelis ulama tidak mampu berperan maksimal, terkooptasi oleh kekuasaan. Apa misalnya PPKM? Dalam PPKM ini ulama itu disfungsional, nggak berani mengingatkan. Padahal PPKM itu identik dengan pendusta agama. Dalilnya surat Al-Ma'un, ya, ayatnya 1, 2, 3, sampai 5 itu dari surat Al-Ma'un. Surat ke-107 tentang Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Itu hai orang-orang mesti mengerti, tahu nggak siapa itu yang mendustakan agama? Mereka yang menghardik anak yatim dan tidak beri makan orang miskin. Ini PPKM ini tidak hanya tidak beri makan, mentungin rakyat, kemudian rakyat dizolimi, mudakan nggak bisa, itu nggak bisa, ya, dilarang. Padahal PPKM itu pembatasan bukan pelarangan. Tapi kenapa nggak boleh berdagang? Itu udah menyimpang substansinya. Jadi saya ingatkan Jokowi Presiden, juga Anies Baswedan Gubernur dan para gubernur yang lain se-Indonesia, jangan kalian mendustakan agama. Kalian punya dosa struktural karena orang miskin dipinggirkan, dipentungi, dan tidak mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu berat pertanggungjawaban kalian di akhirat kelak. Bahkan di dunia ini pun, kalau itu tetap kalian lakukan, nanti logika rakyat akan berjalan sendiri menjadi satu kekuatan dahsyat untuk melawan itu. Nah, maka tema yang pertama ini soal PPKM. Saya wanti-wanti kepada seluruh komunitas umat Islam, jangan lengah atau lalai, nanti kena surat Al-Ma'un, lalai sholat kalian, tidak mampu mencegah keji dan munkar. Itu artinya lalai sholatnya, karena tidak mampu mencegah keji dan munkar. Kekejian dan kemungkaran ini sebentar lagi akan terjadi. Nah, oleh karena itulah saya ingin berbincang-bincang dengan Presiden PPNI, bukan PPKM, PPNI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang dulu pertama ketua umumnya atau presidennya Egy Sujana Master. Sekarang saya bertanya, Adinda Muhammad Wahidin, ini tambahan dari Ustadz Rian Almarhum Muhammad, supaya pas ya. Tapi sebenarnya namanya Wahidin saja. Tapi baguslah nama Muhammad kan Nabi gitu. Nah, bagaimana menurut Anda kaitan dengan PPKM? Siapa kira-kira yang bertanggung jawab? Ada Jokowi, ada Luhut, ada menteri terkait lainnya, ya, dan lain sebagainya. Coba kasih pandangan yang cerdas, berani, militan. ESN Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang sudah diundang di acara ini Sejarah Master Channel yang cerdas, berani, militan. Bahwa PPKM ini adalah sebuah kebijakan yang keliru besar dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf hari ini dalam hal penanganan pandemi COVID-19.
Kelirunya di mana? Keliruannya sebenarnya ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Seharusnya dia pakai undang-undang kekarantinaan wilayah. Jadi istilah PPKM pembatas ini tidak diatur lebih detail untuk itu. Jadi karena kekeliruan penegakan kebijakan ini sehingga mengakibatkan krisis dimensi di mana-mana. Krisis ekonomi iya, krisis sosial iya, krisis penanganan pandemi COVID-19 pun nggak kelar-kelar. Buktinya apa? Ribuan nyawa rakyat Indonesia udah melayang. Ribuan lebih ya dari Westerling dulu. Iya lebih. Kalau peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi kan cuma 40.000. Nah ini udah ratusan ribu lebih bang. Iya lebih biadab. Dan ini juga bisa dikategorikan menjadi sebuah situasi yang mengakibatkan sebuah perbuatan genosid. Karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Terstrukturnya adalah dibuat dalam sebuah perundang-undangan. Kan nggak ada undang-undang. Ya itu tadi, apa kebijakan PPKM ini kan ada sebuah regulasi yang dibuat. Ya regulasi ya, regulasi yang dibuat regulasinya, oleh regulasi. Kalau istilah saya subversif konstitusional. Nah itu subversif konstitusional. Apalagi dilaksanakan dengan cara paksaan. Banyak yang warga negara kita ditungguin pedagang apa segala macam. Kemudian secara sistematikanya dikondisikan oleh pejabat-pejabat mulai dari tingkat provinsi. Oke, sekarang fokus siapa menurut Anda yang paling harus bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab adalah Presiden Jokowi. Nah, kemudian kaki tangannya adalah Luhut Binsar Panjaitan selaku koordinator Jawa Bali. Kemudian Bapak Menteri Erlangga yang koordinator luar Jawa Bali. Nah, atas kebijakan-kebijakan ini, yang Menteri Kesehatan gimana? Ya inilah lucunya. Justru yang seharusnya menjadi tupoksi kewenangan dari Kementerian Kesehatan sekarang ditangani oleh Menteri Segala Urusan. Nah ini yang repot. Seharusnya ini tupoksi daripada Menko Kesra. Siapa tuh? Ya Luhut, ya kan? Nah, jelas. Nah, jadi Menko harusnya ini menjadi tupoksi daripada Menko Kesra. Juntonya bisa dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan, tidak. Nah belum lagi sekarang dengan dana ribuan triliun itu masif sekali terjadi korupsi di selang penanganan COVID-19 ini, triliunan melayang, termasuk terakhir fokus. Menurut Anda apa kekeliruan dalam penanganan itu apa dan di mana? Yang pertama adalah tidak mengambil kebijakan sejak dari awal. Undang-undang kekarantinaan wilayah itu kalau tidak salah ditandatangani tahun 2016 oleh Pak Jokowi juga sendiri. Nah, ketika ini terjadi, kok dia tidak menggunakan undang-undang karantina itu, malah membuat regulasi yang subversif itu tadi. Dengan kondisi begitu, apa dugaan Anda kalau dia tidak mau pakai undang-undang karantina? Ya, kita tidak tahu alasan detailnya seperti apa. Namun patut diduga bahwa ini terkait masalah anggaran yang mungkin tidak cukup ketika melakukan lockdown. Tapi setelah berjalan dengan persiapan dana 1.000 triliun, ya kan, itu sebenarnya mencukupi. Karena hitung-hitungan beberapa daripada ahli ekonomi yang saya baca itu 700 sampai 1.000 triliun sudah cukup untuk membiayai lockdown di Indonesia selama 1-2 minggu. Malah tiap awal. Nah, ketika ini harusnya tidak berkembang lagi. Nah, tidak berkembang. Belum lagi sekarang ini banyak semakin bikin kesal masyarakat adalah kebijakan-kebijakan PCR. Semua memulai PCR ini biayanya mahal sekali. Dari awal ada PCR ini. Sama India nih. Iya, bandingan India ini jauh sekali. Kita awal itu 900.000. 900.000. Nah, India tidak sampai 100.000, hanya 300 rupiah. Kira-kira kalau dirupiahkan, ya itu. Jadi kelipatannya berapa kali lipat. Dan kemarin ada yang sempat menghitung bahwa yang terlibat perusahaan-perusahaan yang terlibat dari pengadaan tes PCR ini sudah mengantongi keuntungan lebih daripada 10 triliun. Kalau gitu unsur KPK mesti periksa. Nah harusnya, karena kan ini sesuai dengan janji Luhut juga, bahwa Luhut berkomitmen setelah perpanjangan PPKM kemarin, dia akan komitmen dan konsisten untuk memberangus semua mafia-mafia yang menyediakan alat-alat kesehatan. Nah alat PCR juga ini perlu dipertanyakan juga. Ini kan alat ukur, harusnya dikalibrasi. Kok nggak pernah ada kalibrasi itu tes PCR? Soalnya ada kejadian 5 tempat di A, B, C, D, E hasilnya A positif, B-nya negatif, C-nya positif, D-nya negatif lagi, terus positif, 3 positif, 2 negatif, lah terus maksudnya apa jadi rujukan? Nah kembali kepada biaya PCR ini yang mana lagi yang membuat Anda ini keliru penanganannya? Kemudian penanganan tenaga kerja asing. Nah, ketika tenaga kerja asing yang seharusnya ketika di COVID-19 ini awal masuk, harusnya benar-benar ditutup total, tidak boleh ada warga negara asing yang masuk. Tahu-tahu
Mulai dari awal pandemi sampai ini sudah puluhan ribu, ratusan ribu tenaga kerja asing masuk yang berpotensi membawa importasi virus COVID-19 masuk ke Indonesia, termasuk varian baru. Karena varian baru dari India, ketika lagi rame-ramenya varian baru di India, justru ditemukan ada sekitar 140 orang warga negara asing India masuk ketika saat pandemi itu berlangsung. Nah makanya, di sisi lain, apalagi Menteri Hukum dan HAM sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada tenaga kerja asing selama PPKM darurat ini berlangsung. Ternyata sekarang ketua Satgasnya siapa sih? Satgas Covid. Saya kurang hafal Bang. Kalau untuk penanganan COVID-19 untuk Jawa Bali, koordinatornya adalah Luhut. Kemudian dari luar Jawa Pak Erlangga. Nah, kemudian tenaga kerja dia harus bertanggung jawab dong. Dia harus bertanggung jawab penuh. Kalau dia bentuknya gimana? Apakah bikin pengaduan, digugat, dituntut, bikin laporan polisi, atau bagaimana? Nah, beberapa langkah-langkah sebenarnya sudah diambil oleh TPUA. Salah satunya adalah dengan gugatan yang hari ini sering dibicarakan oleh rakyat Indonesia terkait gugatan Presiden RI dan DPR. Mungkin itu include di dalamnya. Tapi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan, seperti misalnya para pedagang, kemarin ada juga tuh yang menggugat Presiden Jokowi karena suara pedagang menggugat kebijakan Pak Jokowi. Nah itu perlu juga. Kemudian lebih daripada itu, seharusnya ketika ini terjadi kegagalan di media sosial di mana-mana, ekonomi sudah semakin merosot, kejahatan meningkat, pengangguran bertambah. Nah ini harusnya pemerintah tahu diri saja, dan para menteri seharusnya karena nggak becus. Kita contoh nih gagal ya? Gagal walaupun dikemas apapun ya. Pakai total nggak? Ya, 95% gagal. Kalau pakai total namanya gagal. Ya, gagal. Jadi ini 90% ini gagal. Karena kegagalannya ini seharusnya menteri-menteri terkait yang membidang ini harusnya legowo mundur saja. Karena ingat pertanggungjawabannya dia akan diminta oleh rakyat Indonesia. Nah kalau misalnya juga tidak mau, ya seharusnya sebagai pimpinan tertinggi, karena mereka juga ini anak buah Pak Jokowi, pembantu menteri-menteri itu pembantu presiden, ya harusnya Presiden juga tahu diri dalam mundur saja, karena itu sudah terjadi, bukan malah mengumpulkan koalisi partai untuk diduga memperpanjang periode kepresidenannya 3 periode atau memperpanjang masa jabatan dengan alasan COVID masih ada, nggak bisa. Ini pasti akan memicu ledakan sosial yang luar biasa, karena ini sudah mengangkangi konstitusi kita. Itu kan mereka udah antisipasi dengan PPKM diperpanjang. Sekarang diperpanjang sampai tanggal 6 nih, September. Ya. Padahal udah berapa kali perpanjangan ya, udah lebih dari 5 kali saya lihat ya, diundur, jadi kayak film seri. Ya, ini menurut saya kebijakan ini secara tidak langsung Pak Jokowi lagi menuju kehancuran. Kenapa? PPKM ini menghambat proses produksi barang dan jasa secara umum. Nah, ketika ekonomi sudah tidak bisa bergerak lagi, stuck, Anda mengandalkan utang juga dipakai utang untuk bayar utang negara. Sebentar lagi kolaps. Maaf, kalau itu alasannya kan Jokowi kurang pinter, punya ahli ekonomi, punya staf banyak sekali. Masa itu nggak kepikir? Ya sebenarnya kepikiran, cuma ini terkait masalah kepentingan para pengusaha-pengusaha atau pemodal-pemodal yang punya meraih keuntungan besar selama penanganan COVID-19 ini. Dan itu ya walau-walau bisa mungkin. Oleh karena itu untuk khusus PPKM ini apa tindakan PPMI? Ya kami hari ini juga tetap melaksanakan aksi walaupun PPKM tetap berlangsung. Ya kan buktinya satu basis kami di Kerawang tetap melakukan aksi unjuk rasa. Karena PPKM itu bukan pelarangan, tapi pembatasan. Hanya saja dalam hal implementasi banyak aparat yang tidak memahami, mengerti tentang apa itu PPKM. Substansinya adalah pembatasan, bukan pelarangan. Jadi segala sesuatunya dibatasi. Nah, kalau kemudian daripada itu, bagi saya, terutama bagi teman-teman daripada keluhan dari banyak pengusaha nih yang datang ke saya, bahwa terhambatnya proses mobilisasi daripada kegiatan-kegiatan mereka selama PPKM ini, dan tentunya akan sangat menghambat perekonomian bangsa Indonesia. Ketika tindakan konkret PPKM itu reknaun, ya kita tetap akan turunkan aksi perlawanan terhadap kebijakan ini. Misalnya begini, bisa nggak datengin Luhut di kantornya, aja diskusi, dia kan so jago tuh, so pinter, so ini, coba. Ya insya Allah nanti dia bilang kalau nggak sini datang sini, gue lempar ke mukanya. Ya, coba itu kita akan tagih janji itu, katanya kan dia ingin masukkan, kita akan tagih janji dia itu, dan statement dia akan benar-benar bertanggung jawab terhadap apa akan itu kapan, nggak jelas ini. Ya mungkin sekitar setelah selesai persoalan 1-2 minggu ke depan lah insya Allah kita harus ditepati, jangan omdo iman dan takwa. Indonesia
harus Indonesia yang beriman dan bertakwa. Indonesia harus kita lakukan misinya adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan program untuk rakyat Indonesia ASI, Al-Quran, salat, infak, seperti surat Fatir ayat 29. Semoga Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ESM Channel, cerdas, berani, militan.